Hanya lintah kalau diletakkan, kalau ada orang yang darahnya kurang mengalir atau ada kudisnya karena banyak bakteri, ditempelkan lintah supaya disedotnya darah kotor itu. Lintah itu biasanya kalau sudah melekat dia nggak akan copot. Tapi lintah yang ditempelkan ke hidung yang habis operasi plastik itu baru nempel sebentar jatuh. Jatuh. Kalau misalnya lintah itu diwawancarai kata dia, aku nggak mau nih di sini. Bayangkan itu bernanah semuanya. Bisa ditulis di www.google.com kegagalan oplas. Artis-artis yang gagal oplas, operasi plastik. Kau cantik bukan karena plastikmu, kau cantik bukan karena kresekmu, kau cantik karena bekas tahajud karena air wudhu. Tapi jangan terlalu pede, mana tahu nanti adik-adik lagi ngumpul sama teman-teman semua ada yang nanya pas reuni akbar sudah 10 tahun berlalu tamat dari Darul Lughah wa Da'wah. Loh, kamu gak tua-tua ya? Ini bekas wudhu. Jadi kau sangka kami ini tayamum semua? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memberikan. Setan mempermainkan halusinasi manusia merasa dia lebih hebat, lebih sempurna. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia akan selalu berbisik, operasi lagi, terus lagi, obah lagi, terus sampai akhirnya hancur itu kepribadian, batinnya hancur, zahirnya rusak, durhaka kepada Allah, dan dia tidak akan menjadi apa-apa. Hari ini perempuan yang tidak terdidik dengan baik akan melahirkan anak keturunan. Bak kata pepatah orang Melayu, guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Bagaimana gurunya? Guru yang pertama al-madrasatul ula. Habib Segaf hatam Quran pertama kali dengan Salat pertama kali dengan ibu. Makanya kalau kita tanya orang-orang sukses dalam amal ibadah, itu peran ibu luar biasa. Datanglah seorang anak dibawa oleh bapaknya. Bapaknya minta anak ini dihukum. Ya Amiral Mu'minin Umar ibn al-Khattab, tolong hukum anak saya karena dia anak durhaka. Umar bin Khattab dengan penuh kebijaksanaannya bertanya, hai anak, ada yang mau disampaikan? Anak ini bertanya, kami sebagai anak ini punya hak tidak, Amirul Mukminin? Kata Umar, ya, kamu sebagai anak ada hak. Apa hak kami sebagai anak? Kata Umar bin Khattab, hak kamu 3. Yang pertama, kamu punya hak untuk punya ibu yang baik. Yang kedua, punya hak untuk nama yang baik. Yang ketiga, punya hak untuk makan yang baik. Kata si anak ini, aku tidak dapat 3-tiganya. Ibuku bukan perempuan yang baik, dan nama aku tidak baik. Anak itu dikasih nama Kumbang. Kumbang yang masuk merusak pohon kayu, suaranya. Dan aku tidak diberikan makanan yang baik. Apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab kepada si bapak? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaih. Kau sudah lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi sesungguhnya anak durhaka itu berawal dari ayah durhaka. Ini saya khawatir kalau ceramah ini didengar sama anak-anak kreatif yang suka buat sablon baju kaos, buat di belakangnya. Anak durhaka karena jawaban ada di depan. Bapak durhaka karena tidak memilihkan ibu yang baik. Dia sudah mencari ibu yang baik, dia tidak tahu ibu yang baik itu adalah ibu alumni 3M. Yang baik. WWSD-CPR. Hah? WWSD-CPR. WWSD-CPR. Ini memang iklan ini dia setiap 15 menit sekali mesti diulang. Nampaknya apa yang saya sampaikan ini orang boleh menanggapinya. Ini Ustaz Somad serius atau tidak? Nanti sampai masanya ketika dia punya anak, anaknya manjat-manjat dinding, mencakar-cakar, baru dia sadar betul yang Ustaz katakan dulu. Dulu waktu aku kasih tahu ente sangka aku bercanda. Sekarang baru ente rasakan betul Ustaz Somad. Anak saya ini cakar-cakar, muka saya pun dicakarnya. Kenapa? Karena waktu hamil dulu ibunya dipilihkannya menyanyikan kucing garong. Garong itu kan perampok, kucing yang merampok, bukan kucing yang soleh. Lagu-lagu yang membuat maksiat dosa. Coba kalau ibunya dari pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah,
maka akan dibacakannya syair-syair dari matan-matan tajwid. Sifzasana kam jada saksun farsana dun tayyiban zikritu qadda zaliman kalamun labzun mufidun kastaqim ismun wa'filun summa harfunil kalim. Semarah-marahnya dia, paling-paling dia akan bacakan tasrif doroba. Nah, marah-marah itu udah marah betul itu udah. Dorobanya sampai 14 kali udah. Enggak juga berhenti, pakainya fi'il mudhari. Begitu kalau dia marah. Andai dia marah, mangkel, dongkol, marahnya tetap doa karena dia tahu kalau sampai yang keluar dari mulutnya itu tidak baik, maka Allah kabulkan.